Saya dulu gini Pak, jadi subtitlenya juga bahasa Inggris kalau bisa. Hai? Ya. Waduh. Dulu saya setiap nonton film tuh saya pause, saya tulis, saya cari di kamus. Pause, saya tulis, cari di kamus. Soalnya saya terdidik dari kecil itu ya bahasa Jawa. Bahasa Jawa. Bahasa ibu. Bahasa ibu. Ya, nggak apa-apa, ya. Pokoknya pemikiran orang tua dulu tuh, wah ini Inggris. Mayoritas orang itu menggunakan bahasa Inggris sebagai lingua franca. Sekarang hari apa Bu tadi? Hari Kamis. Ya, Kamis. Aku bukan apa-apa tanpamu alias aku tanpamu butiran debu. Sangka penerbangan jaya. Maaf Ibu ya, cuman ada gelas saja di sini, nggak ada piring sama garpu. Maksudnya gimana Pak? Lights will guide you home and ignite your bones, and I will try to fix you. Fix you ya. Wah, ini suaranya merdu sekali Pak. Aduh, suaranya merdu ya. Merdu apa Pak Hasan? Merdu suaranya itu. Fix you. Emang tahu artinya apa? Fix you. Apa ya? Artinya fix you. Apa Pak? Kira-kira apa Pak? Fix. Sudah. You, Kamu sudah. Iya, kamu ya. Sudah. Jadi apa Pak? Enggak tahu apa. Bukan. Jadi kalau Apa itu? Fix You di lagu ini tuh ceritanya ada seseorang yang lagi patah hati, lagi capek, lelah gitu kan. Terus ada yang datang menyemangati gitu kan, memberi penghiburan gitu. Nah, jadi Fix You itu artinya di sini adalah kalau ada orang yang hatinya sedang terluka, sedang hancur. Nah, dia bilang I'll try to fix you. Saya akan berusaha untuk memperbaikimu. Wah, pas Pak. Ini sebenarnya soundtrack Pak. film ini. Soundtrack Pas, film Pak. ya, Bu ya? Pas sama hati saya ini Pak. Kenapa Pak? Ya ini lagi nggak tahu gimana. Terus ada Bu. Waduh. Langsung fix you ya, Bu cantiknya. Ya kita buka dulu. Kenalan dulu, Pak, Kita ya. buka dulu ya. Oke kita buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka bersama-sama ya? Iya dong oke. ya. Kita di acara Pas Podcast ala Skapenta. Pas di hati, pasti dasar ini. Oh, Pak. Oh, tenan Pak. Yuk kenalan Pak. Yuk kenalan yuk. Ya. Dengan siapa yuk? Jangan dulu deh. Saya dengan Prana. Oh, saya Aksan. Hasan, Pak Hasan berarti. Ya, kita adalah duo Duo PA. Oke. PA apa PA Pak? Prana Aksan. Bukan Papa Asoy. Ya, itu ya, Ya, kenapa? bisa ya, Pak ya? Papa Asa ya. Papa Asa ya, oke. Nanti kita kulakkan ya, Pak. Gila. Ya. Kalau dipanggil Pak tuh kok kayak dengerannya kok tua banget loh ya Pak ya? Oh, kalau saya senang Pak dipanggil Pak. Ya kenapa Pak? Ya karena Banyak santunnya Pak. ya, ya bisa Pak. Ya kan kalau tua banyak santannya kayak tuh, Pak. kelapa ya Pak ya, ibaratnya kelapa. Ya Pak, nggak apa-apa. Pak preman gitu. Wow. ya. Oke, wah ini percaya terus kita Pak. Nah kita Dicuekin, mendatangkan, Pak, malah kita kita cuekin, tuh oh. mendatangkan tamu spesial untuk kesempatan pertama ini Pak. Iya, kita perkenalan dengan bintang tamu dulu ya. Iya. Aduh, cakep banget ini Pak ya. Bintang Iya tamu. dong. Cantik ya. Saya itu malah mau melirik tuh Silo ya Pak. Silau ya. Ini kayaknya Glowing itu, idola Pak. ini Pak ya, idola Iya, ya. oh, Idola para remaja. Para guru. Oh, para guru ya. Idola para siswa Pak. para siswa, Para ya. siswa. Oke, kita kenalan dulu dengan siapa ini perkenalan. Silahkan monggo. Halo semuanya. Halo Ya. Pak, Halo. halo. Ya, halo. Nama saya Renita Listia Effendi, biasa dipanggil Bu Rere. Gitu. Renita Yes, Renita Listia Effendi. Listia Yes, Effendi. Effendi. Panggilannya Re. Re. Bu Rere. Rere. Oke. Oh, kok bisa? Kok bisa dipanggil Kok bisa, Rere Bu? itu? Aduh, Ayo. itu tuh sebetulnya bukan hal yang penting ya Pak. Jadi berawal dari dulu saya pernah dikasih, birthday gift dari teman saya. Dan itu pensil case gitu loh Pak, dari kain apa ya namanya? Flanel. Flanel ya? Oh ya, flanel. Flanel. Terus dia tuh kan ada banyak gambar-gambar yang dia buat. Dia mau tulis nama saya Renita tuh nggak cukup. Akhirnya Re apostrof. Nah sama ibunya tuh
dikiranya Rere gitu. Terus dari situ akhirnya ibunya memanggil saya Rere dan teman-teman jadi malah ketularan gitu. Oh sampai sekarang dipanggil Rere. Dan ketika kuliah tuh dosen saya tuh protes gitu. Saya bilang panggil aja Renita, kepanjangan. Oh ya sudah saya pakai nama Rere sajalah gitu. Oke, berlaku sampai kuliah ya Bu ya? Yes. Jadi nama panggung. Oh jadi nama panggung. Kalau siswa itu manggilnya apa? Ya Bu Rere atau Bu Renita. Bu Renita? Yes. Kalau panggilan bahasa Inggris itu apa? Biasanya kan ada kan panggilan mem ya? Mem Iya, atau mem ada. mem atau miss? Mem or miss bisa. Jadi ya kalau misalnya Bapak mau panggil saya mem boleh, kalau mau panggil saya miss juga boleh. Oh, kalau panggilnya miss boleh ya? Boleh. Boleh. Kalau miss you boleh? Bedanya apa Bu? Mem dan miss? Sebetulnya keduanya tuh benar. Kenapa saya bisa dipanggil miss walaupun saya sudah menikah? Karena miss itu juga konteksnya kalau kita sebagai guru ya, itu bisa digunakan sebagai addressee gitu. Miss itu bisa digunakan untuk apa aja Bu misalkan? Miss itu ada banyak Pak, kayak misal tadi kalau yang miss refers to someone berarti itu sebagai sapaan gitu. Terus ada lagi miss yang lain berarti ada misalnya misunderstanding gitu kan, berarti bisa diartikan tidak. Understand apa Pak? Mengerti. Misunderstand berarti tidak mengerti. Nah bisa digunakan seperti itu. Tulisannya berbeda ya Pak. Satu lagi miss yang satu lagi bisa diartikan rindu. Bisa juga diartikan ketinggalan sesuatu. Tapi yang itu double S ya, miss. Gitu. Oh miss. Jadi misalnya I miss the bus, berarti artinya saya ketinggalan bis. Nah seperti itu. Lancar Pak ya. Paham banget ya kayaknya bahasa Inggris sih paham. Iya Pak, saya malu Pak sebenarnya sama Bu Renita. Saya nggak bisa bahasa Inggris Pak. Soalnya saya terdidik dari kecil itu ya bahasa Jawa. Bahasa ibu. Ya, pokoknya pemikiran orang tua dulu tuh, wah ini Inggris. Wah ini nggak boleh. Soalnya kamu asing. Berarti harus bahasa Jawa. Padahal nggak gitu loh. Iya. Oke, lanjut Pak. Nah, terima kasih Bu Rere atas kehadirannya, udah perkenalan kan. Ya. Gini Bu Rere. Jadi mungkin kita nanti akan mengulik ya tentang Bu Rere lebih mendalam lagi. Gitu kan, tentang mungkin tentang muatan-muatan bahasa Inggris mungkin Bu, karena kita juga perlu belajar bahasa Inggris sama Bu Rere karena dari ketidaktahuan kita nanti bisa tahu nanti dari ilmu yang Bu Rere sampaikan gitu ya kita belajar. Nah gini Bu, untuk Bu Rere mungkin kita flashback ya Bu ya. Jadi saya pengen tahu juga awal pendidikan gitu kan Bu Rere kok bisa mengampu bahasa Inggris. Nah, itu gimana dulu pendidikan dulu? Bisa mengampu bahasa Inggris pastinya karena saya kuliahnya di jurusan bahasa Inggris ya Pak ya. Oh iya pasti jurusan bahasa Inggris ya. Pendidikan? Pendidikan. Oh pendidikan. Di mana Ibu tuh? Dulu saya kuliah di salah satu universitas negeri di Jogja. Oh, UNY. Oh, oke. Pastinya jurusan bahasa Inggris. Jurusannya pendidikan bahasa Inggris karena saya memang sengaja ingin menjadi guru. Oh guru. Berarti ada yang bahasa Inggris murni itu ada? Ada. Oh gitu. Nah terus selama kuliah gitu kan, apa ya kegiatan yang mungkin tak pernah terlupakan waktu kuliah gitu apa Bu? Apa ya, ada banyak sebetulnya Pak kegiatan yang tak terlupakan tuh gitu. Jadi dulu sebetulnya saya bukan salah satu mahasiswa yang aktif ya di awal-awal. Justru saya aktifnya di akhir Pak. Jadi di awal itu saya cuma ikut teater Pak. Artis Pak. Pinter acting. Artis Pak. Wah. Kayak sedikit Pak. Enggak Pak, sedikit aja. Jadi dulu awal masuk itu saya ikut teater. Tapi teaternya juga teater jurusan. Jadi ketika pentas naskahnya juga pakai bahasa Inggris Pak gitu. Wow. Berarti ngobrolnya pakai bahasa Inggris tuh selama dialog. Dalam pementasannya. Dalam pementasannya. Sulit ya Bu ya? Not really, kan kita sudah latihan. Biasanya sebelum pentas itu kita minimal 2 minggu lah latihan. Ada yang 1 bulan, ada juga yang 3 bulan, tergantung kesulitan naskah yang dibawakan. Terus setelah teater itu saya yang ini aja ya Pak, yang masif-masif. Ikut beberapa kepanitiaan, tapi yang masif lagi saya ikut BIPA.
BIPA Apaan itu bahasa Indonesia bagi penutur asing. Jadi saya ngajar bahasa Indonesia untuk foreigner atau orang-orang dari luar negeri yang ingin belajar bahasa Indonesia. Oh pernah Di juga sini. berarti Yes. bule-bule itu ya? Iya. Bule batan Pak. Oh berarti pernah gaji guide gitu Bu? Oh, bukan guide sih Bukan Pak, ya? tapi Apa? saya jadi tutornya mereka untuk belajar bahasa Indonesia di kampus gitu. 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 Saya penasaran. Bu Rere kan bahasa Inggris, bisa teater. Teater kan bukan sembarang orang bisa Iya, loh Pak. Itu kan mesti ada bakatnya. Acting ya. Bakat dong Pak teater tuh. Pasti bakat, Pak. Sik Bu, berarti jenengan dari keluarga mungkin ada yang di seni, Seni. gitu kan No. teater. Sebetulnya almarhum bapak saya itu seni, tapi bapak saya itu lebih ke musik sama ini ya, lukis. Kalau iya, kalau saya tidak berbakat di situ, jadi mungkin saya lebih Bisa ya? suka ekspresi ya. Oh, berarti ekspresinya itu mungkin disalurkan lewat body language Body tadi language, ya. Body Bukan language. langsung ke pencurahan di media, tapi medianya itu melalui diri sendiri. Oh, abot Pak bahasaku Pak. Malam Iya, ya kalau Bisa kita jadi, ngobrol bisa sama pelukis. Pasan kan tukang lukis. Wih, ya. Pak, Iya. orang wanita itu paling suka profesi sama pelukis. Kenapa Pak? Karena habis dipeluk lalu dikis. Berarti istrinya Pak Aksan itu sering mendapatkan peluk dan Iya kiss. dong, ya, makanya itu profesi yang paling disukai oleh para wanita, yaitu pelukis. Pelukis. Nah, oke lanjut. Nah, jadi seputar bahasa Inggris. Nah, jadi kan sudah tahu Bu Renita ini kan fokus di bahasa Inggris pendidikan, Yes. sembari punya bakat yang terpendam di dunia acting gitu Yang kan. terpendam dan tidak pernah terlihat lagi. Ya mungkin besok bisa direalisasikan lewat kegiatan-kegiatan di Mungkin bikin film pendek Bu. Oh iya besok Pak, besok kita Nggak usah. tawarkan ya. Film Siswanya pendek. aja, kita siswanya bukan aja. kita bikin PH besok. Ada artisnya. Artisnya. Nah, seputar bahasa Inggris. Nah, kita kan masih apa ya Pak, dangkal gitu ya, masih dasar. Kita pengen belajar bahasa Inggris gitu Bu, sama ya. Bu Renita. Nah, pertanyaan dari kami, seberapa pentingkah Bu mungkin bahasa Inggris itu untuk kita semua? Itu seberapa pentingkah menurut Bu Renita? Oke, seberapa penting ya menurut saya sangat penting sih. Jadi kan seperti yang kita ketahui ya Pak ya, kalau bahasa Inggris itu menjadi most commonly spoken language, alias bahasa yang paling sering digunakan di dunia gitu loh Pak. Iya. Ya, jadi ya mayoritas orang itu menggunakan bahasa Inggris sebagai lingua franca atau bahasa pengantar. Jadi misalnya nih Pak Aksan atau Pak Prana ingin belajar bahasa lain, katakanlah misal bahasa Jerman atau Prancis, bahasa Inggris itu bisa menjadi perantara. Gitu. Jadi dengan mempelajari satu bahasa, kita bisa menguasai berbagai bahasa. Itu satu. Ada banyak ya Pak ya. Tapi saya sebutkan beberapa aja ya. Yang kedua itu bahasa Inggris itu juga bisa membantu kita untuk mencari referensi dari berbagai sumber. For example, kita mau membaca buku nih yang hanya ada dari bahasa Inggris, atau mungkin kita mau menerjemahkan katakanlah kitab. Misalnya kalau dalam Islam Al-Quran gitu ya. Nah kita mau mengetahui kitab itu kok pakai bahasa Arab, kemudian diterjemahkan pakai bahasa Inggris, mungkin kita akan lebih bisa. Nah itu salah satu fungsi lingua franca tadi. Selain sebagai referensi juga ya. Kemudian kalau kita mau mengenal budaya lain, kalau kita mau melakukan tour atau trip ke luar negeri, bahasa Inggris itu will help you a lot. Oh iya ya Pak ya. Iya kan? Bahasa internasional ya Bu ya. Internasional. Kenapa kok harus bahasa Inggris ya Bu ya? Iya. Enggak bahasa lain gitu. Misalnya Jepang atau Jerman gitu. Iya, karena kalau saya nggak salah baca ya Pak ya, dulu itu Inggris itu kan negara yang paling banyak menjajah negara-negara lain di dunia gitu. Iya. Jadi sedikit banyak Inggris itu meninggalkan jejaknya, salah satunya dengan bahasa gitu. Mungkin kalau dulu yang jajah orang Indonesia, Oh iya. bahasa internasional bisa bahasa Indonesia Wah, dong, Pak. apalagi bahan Bisa wong jadi, Jawa, bisa wong jadi. Jogja wah ngoko kabeh, Pak. Iya. Oh, berarti emang begitu penting ya, Bu ya. Yes, of course. Wah, berarti saya gimana ya, Bu? Kalau seusia saya gini sudah lanjut usia belum deh. Ya maksudnya udah apa ya? Mungkin udah Udah terlambat. tua. Terlambat enggak sih, Bu? Ada kata terlambat enggak sih? No, nggak ada kata terlambat, tapi mungkin gini Pak, dulu ada peribahasa mengukir itu lebih mudah di atas batu daripada di atas air. Jadi pas waktu kecil kita itu seperti batu yang mudah diukir, semakin tua kita seperti air yang sulit diukir.
Bisa, tapi mungkin tidak lebih mudah daripada waktu kita kecil. Gitu Pak. Jadi kalau saya ngajar nih Pak ya, saya ngajar anak TK sama saya ngajar anak SMK, to be honest ya, saya lebih mudah mengajarkan bahasa Inggris ke anak TK daripada ke anak iya SMK. dong, iya dong. Mereka makanya lebih itu. mudah menyerap, kemudian secara pronunciation masih sangat mudah untuk dibentuk. Berarti kalau ngajarin yang tua-tua gini agak susah ya Bu ya? But we can try. Ada triknya ya Bu ya. Nah ini cara cepatnya gimana? Gimana itu? Cara cepatnya tuh gimana ya? Saya nggak punya cara yang cepat-cepat banget ya Pak ya. Tapi kita lakukan aja nih kegiatan yang biasa kita lakukan sehari-hari. For example, listening to music, mendengarkan musik. Nih Pak Prana hobi musik kan. Ya, Nah kita dengarkan musik-musik. Karena menurut saya pertama kali kita bisa bahasa, menyerap bahasa itu dari mendengarkan. Kenapa Pak Aksan, Pak Prana dan semua yang di Jawa misalnya itu bisa bahasa Jawa or bahasa Indonesia lah. Karena sudah mendengarkan bahasa dulu itu ya. sejak dari dalam perut. Oh iya benar juga. Makanya untuk memulai bahasa baru kita bisa mulai dari mendengarkan, listening to music. Bisa juga watching movies, menonton film. Ya, iya. saya yakin nih pasti bapak-bapak juga suka menonton film kan? Sering. Sering. Tapi ya film Indonesia. Oh film, saya sering nonton film luar negeri gitu. Tapi kan harus ada subtitlenya ya. Ya, it's okay. Saya dulu gini Pak, jadi subtitlenya juga bahasa Inggris kalau bisa. Ya. Waduh. Dulu saya setiap nonton film tuh saya pause, saya tulis, saya cari di kamus. Pause, saya tulis, cari di kamus. Oh berarti itu nggak fokus ke filmnya tapi fokus ke translate-nya ya. Karena saya memang sengaja untuk building vocabulary. Tapi secara tidak langsung, walaupun hanya menonton, itu akan memperkaya kosakata. Gitu. Cara cepat ya kita berarti mendengar musik, nonton film. Masih ada apa yang Apalagi yang ketiga? Reading books. Membaca buku. Boleh dari komik, boleh dari webtoon, itu kan biasanya bahasa Inggris ya Pak ya? Ada yang penggemar webtoon? Saya nggak suka. Oh webtoon di kartun. apa ya? Kartun itu ya? Yes, Komik kartun. ya. Itu juga ada bahasa Inggrisnya, nanti kita bisa belajar dari situ. Atau mungkin dari games. Oh games ya. Games. Jadi kalau main games ya semoga tidak hanya seru-seruan aja tapi bisa menyerap beberapa ilmunya. Gitu. Itu bisa kita lakukan. Kalau biasanya kan saya kan di dunia IT ya seringnya pakai komputer terus Bu ya. Biasanya kan di komputer itu kan kebanyakan menggunakan bahasa Inggris. Semuanya semuanya menggunakan bahasa Inggris. Ya kalau saya itu mengartikan di bahasa komputer ya paham, tapi ketika menerapkannya untuk ngobrol itu sangat sulit itu. Berarti untuk saya memperlancar tuh harus ngobrol dulu, apakah saya harus listening dulu? Listen dulu. Listen dulu Bu ya? Dulu mendengarkan dulu. Tadi saya tertarik dengan kata-kata Pak Prana bahwa dalam dunia IT itu memang semuanya menggunakan bahasa Inggris. Ya, itu juga salah satu pentingnya belajar bahasa Inggris. Karena bahasa Inggris itu banyak digunakan dalam berbagai bidang, dalam dunia industri, dalam internet, bahasa internet juga, kemudian bahasa-bahasa kayak misalnya anak-anak kita Pak yang di hanggar misalnya mesin-mesin itu juga banyak yang menggunakan istilah-istilah bahasa Inggris teknik tapi ya Pak. Iya. Ya, specific purpose. Bahasa kalbu ada ya? Belajar. Kalau bahasa Inggrisnya aku berarti apa? I. Kalau sayang itu? Waduh, ini Apa pertanyaan itu? jebakan. Ya enggak. Anda Pak. Kan usaha toh Pak. Usaha. Enggak berhasil kan. Bu Rere, sekarang hari apa ya Bu ya? Ini hari Kamis? Bukan Bu. Hari apa Pak Hasan? Sekarang hari ini kamu cantik banget. Falling in love with you. Ini kena, tadi kan nggak kena, sekarang usahanya kena dong. Tapi kan saya ya. Sekarang hari apa Bu tadi? Hari Kamis. Ya, Kamis you. Like a river flows surely to the sea, darling. Masuk ya Kamis ya. Bapak-bapak ini pintar bahasa Inggris. Ya, pinter gitu sih, meleset gitu. Nah, oke. Ya, boleh silakan. Wah, ini kok masuk dianggur ini. Diminum dulu ya. Bukan. Oke, thank you Pak. Air Saya putih minum kok. ya. Oke kita minum dulu ya, Ya, kita silakan. minum. Silakan. Monggo. Sponsornya dari SMK Penerbangan ya Bu ya. SMK Penerbangan Jaya. Maaf ya Bu ya, cuman ada gelas saja di sini, nggak ada piring sama garpu.
Maksudnya gimana Pak? Ya I'm nothing without you. Iya iya lagi, kenal lagi. Riri kenal lagi ya kan, nggak ada jebakan nih tadi, nggak ada piring sama nggak ada garpu. Aduh, apa itu artinya Pak Hasan tahu nggak artinya? Saya nothing, tidak pernah touch itu menyentuh kamu. Ini mungkin bahasa Inggrisnya waktu belajar bahasa Inggris Pak Hasan pasti sering bolos nih ya. Iya kayaknya bolos ya Pak ya. Ya Coba- saya sering alpa saya dulu. Coba Bu Riri Perannya apa? diartikan tadi Bu, apa Bu? Ya I'm nothing without you berarti ya aku bukan apa-apa tanpamu alias aku tanpamu butiran debu. Debu. Beleduk Pak, bahasa Jawanya Oh beleduk. betul. Ya oke, lanjut ya Bu ya. Jadi Debu Pak, debu itu kalau kita makan tuh yang manis itu loh Pak, yang debu itu kan yang panjang manis. Tebu, Pak. Oh tebu ya, tebu. Saya kira tebu ya. ya oleh. Boleh ya Pak ya, kita main plesetan biar suasananya nggak pusing Pak, nggak garing ya, biar kita seru-seruan aja. Oke. Kita lanjut ya Pak ya ke pertanyaan berikutnya ya. Oke. Nah gini Bu, salah satu menaikkan mood dari Bu Rere itu ada mungkin triks gimana gitu saat lagi apa ya, hopeless. Hopeless, ya, Nah, gitu. Hopeless. Ketika hopeless itu apa ya? Mungkin yang pertama kita ini ya. Kalau saya biasanya membersihkan diri. Membersihkan diri means yang penting kita menyentuh air. Oh wudhu. Wudhu. Wudu ya. Oh. Mandi or ya apapun itu. Terus mungkin kayak walking around gitu. Jalan-jalan gitu. Terus habis itu bisa juga kita nonton film atau makan makanan yang enak. Itu sih kalau saya kalau pas lagi bad mood gitu. Kalau saya lagi capek, saya lagi lelah menghadapi hidup yang penat ini gitu kan. Ya mungkin kayak gitu sih. Dan jangan lupa sih mungkin tetap berpegang teguh. Meminta pertolongan sama yang di atas. Oke. Religius Insya Allah, banget ya. Iya dong. Religius. gitu. Not really. Ini sosok istri yang solehah. Solehah. Sudah ya Bu ya, punya anaknya berapa Bu? Sudah anak saya satu. Satu ya, Satu. Baru ya. baru satu. Iya baru satu. Berarti akan nambah lagi ya. Kalau dikasih insya Allah. Itu dikasihnya. Pak Prana kan udah 2. Dua. Jangan keras-keras Pak. Nanti netizen tahu. Iya. Tapi masih terlihat muda-muda. Iya. Kira-kira kalau saya dengan Pak Hasan tua siapa Bu? Dari face-nya. Dari face Ya tua saya lah Pak. sama lah tuanya. Tapi kalau dari umur kira-kira yang lebih tua mana ini? Ah sama aja lah. Sama aja ya. Mbak sama Pak ya. Bu Rere bohong. Padahal ya tua saya. Nah Bu, cita-cita menjadi guru itu apakah sudah menjadi passion jenengan? Yes, dari I awal? think it's already my passion. Jadi dulu waktu saya kecil itu ya saya udah kepengen jadi guru sih Pak. Tapi waktu saya SMA itu pikiran saya itu berubah. Dulu saya kan jurusan IPA ya waktu SMA tuh. Jadi saya mikirnya saya mau kesehatan masyarakat. Saya daftar kemana-mana agak muluk-muluk sih waktu itu. Padahal saya tahu nilai IPA saya jeblok gitu ya. Terus akhirnya nggak ada yang nerima saya Pak. Aduh sedih banget. Sedih banget. Terus habis Saya itu terima kok. akhirnya saya memutuskan untuk mengambil jurusan yang kiranya saya mampu aja gitu. Terus saya ambil pendidikan bahasa Inggris gitu. Yang pertama sebetulnya iya betul pendidikan bahasa Inggris, yang kedua saya pilih sastra Inggris tapi saya diterima di pilihan pertama gitu. Jadi kurang lebih itu sih ya salah satu impian saya yang sempat tidak saya akui waktu SMA gitu. Bu Rere setelah lulus kuliah ya itu langsung bekerja menjadi guru atau bekerja di instansi mana gitu? Dulu waktu sebelum di sini ya di SMK Penerbangan itu saya sempat bekerja di homeschooling ya Pak ya. Sebetulnya itu ya instansi pendidikan juga tapi kan non formal. Jadi it's a bit different. Jadi agak berbeda dengan sekolah formal. Berbeda ya Bu ya. Lebih kalau Bu Rere setelah kan udah pernah mencoba di pendidikan non formal dan formal. Itu passionnya Bu Rere ke arah mana? Sebetulnya kalau saya sama-sama mengajar jadi keduanya sama saja walaupun ada beberapa perbedaan yang saya rasakan ketika mengajar di formal sama non formal. Misalnya ketika di non formal itu
itu administrasinya tidak seribet di sekolah formal. Jadi kalau kita ya Pak, kita kan membuat perangkat yang segini ya Pak ya. Banyak itu ya. Kalau di non formal itu kita tidak perlu membuat perangkat sebanyak itu. Appearance-nya juga berbeda karena kita kalau di sekolah formal kita menggunakan baju yang formal juga, tapi kalau di sana rapi sopan gitu, ya sangat berbeda. Sama karakter siswanya juga sangat berbeda. Oke, karakter berbeda. Berarti di mana tempatnya itu pasti ada perbedaan ya Bu ya? Yes, of course. Nah, untuk pertanyaan terakhir pada kesempatan kali ini Bu, apa ya? Mungkin quote of the day hari Quote ini. of the day, oke. Sebetulnya saya nggak punya quotes ya Pak ya, tapi saya pernah mendengar kata-kata ini. Lestarikan bahasa daerah, cintai bahasa Indonesia, dan kuasai bahasa asing. So, kalian akan menguasai dunia. Wah, kuasai dunia. Oke. Kalau kuasai hatimu, Aduh, pokoknya ini maaf ya Bu Rere ya, digombalin terus ini, maklum lah. kuasa ilahi. Nah, terima kasih Bu Rere. Seru banget ya. hari Seru ini, banget. hari ini. Pokoknya seru banget. Terima kasih buat Bu Rere atas waktunya. Kita sudah berbagi ilmu. Ya. Jadi mungkin sedikit yang kita dapatkan mengenai bahasa Inggris. Jadi pokoknya kita harus belajar bahasa Inggris itu penting Pak. Penting ya. Jadi nanti yang saya tangkap tuh pokoknya saya nanti habis ini selalu mendengar lagu. Lagu ya. Nonton film. Baca buku. Tapi yang bahasa Inggris. Yang bahasa Inggris. Jangan lupa dipraktikkan ya Pak ya. Oke. Karena bahasa tanpa digunakan itu tidak akan terjadi, tidak Oke. akan bisa. Oke lah. Ya setidaknya belajar praktek dulu sama istrinya. I love you. Iya, bisa Pak. Iya kan? berarti I love you. Itu I love you. Oh, I love you. Ya. Oke, Bu Rere, pokoknya terima kasih ilmunya. Pokoknya semoga setelah ini saya akan mencoba mempraktekkan ya belajar itu. Pokoknya saya akan banyakin dengerin lagu dan nonton film. Jangan lupa kerjaan ya Pak. Ya. Kita tutup Pak. Kita tutup dulu aja ya. Ya, pokoknya terima kasih. Terima kasih. Kita bisa ketemu di lain kesempatan Bu Ya. Rere. Terima kasih. Terima kasih. Ya, berakhir sudah podcast pada kali ini. Kita bertemu di lain kesempatan dan saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi nanti di acara Pas Podcast ala Skapenta. Pas di hati, pasti ya Sarini. Dadah bersama duo PA. Yo.